Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina dengan NPM 10219063 dari kelas A. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai materi pendidikan agama Islam 5. Yang pertama yaitu Ta'riful Quran atau mengenal Quran. Kalamullah adalah dua unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Kalam artinya perkataan atau firman. Jadi, kalamullah adalah firman Allah. Al-Quran diturunkan secara mutawatir, yang maksudnya adalah secara berturut-turut atau berurutan, berangsur-angsur, dan sebagainya. Hikmah Al-Quran sebagai penguat hati Nabi Muhammad SAW, meneguhkan hati dan juga mengasah tekad untuk menjawab permasalahan umat sebagai sebuah cerminan untuk orang mukmin terhadap kesalahan yang mereka perbuat. Dengan demikian, kesalahan tersebut tidak lagi terulang. Untuk memudahkan dalam menghafal dan memahami, sebagai metode mendidik umat secara bertahap, dan juga sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunnya Al-Quran sering juga disebut dengan nuzul Quran. Nuzul berasal dari kata nazala yang artinya turun. Menurut Al-Zarqani dalam Manahil Al-Irfan berpendapat bahwa proses turunnya Al-Quran terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, Al-Quran diturunkan secara sekaligus dari Allah ke Lauh Al-Mahfuz atau tempat catatan segala ketentuan Allah. Dalam Quran surat Al-Buruj ayat 21-22. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah atau tempat yang berada di langit dunia. Terdapat dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1. Dan yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi secara berangsur-angsur sesuai kebutuhan. Terdapat dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 193-195. Untuk materi selanjutnya masih mengenai Ta'riful Quran atau mengenal Al-Quran bagian 2. Mukjizat Al-Quran. Secara bahasa, mukjizat artinya lemah, lawan dari kudroh atau mampu. Mukjizat berasal dari bahasa Arab, yaitu sesuatu yang membuat pihak lain tak berdaya di hadapannya. Sedangkan di istilah agama, mukjizat adalah hal luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul untuk membuktikan kebenaran kenabian atau kerasulannya. Al-Quran sesuatu yang luar biasa yang tidak dapat disaingi oleh karya apapun. Terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 88. Syarat mukjizat yaitu 1. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya membelah lautan, membelah bulan, dan lain-lain. Yang kedua, sesuatu yang di luar kebiasaan atau yang tidak bisa dilakukan selain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, terbitnya matahari dari barat, datangnya siang dan malam, dan sebaliknya. Yang ketiga, disampaikan terkait dengan syariat atau dakwah, seperti air menjadi minyak. Keempat, terjadi karena adanya pertentangan, seperti Musailamah. Dan yang kelima, seseorang tidak dapat menentangkan terhadap orang yang menentang atau pembuktian. Unsur-unsur mukjizat. 1. Hal atau peristiwa luar biasa terjadi atau dipaparkan oleh seseorang yang mengaku seorang nabi. Yang kedua, mengandung tantangan yang meragukan kenabian. Dan yang terakhir, tantangan tidak mampu dilayani. Macam-macam mukjizat. Mukjizat yaitu ada 2 macam. Yang pertama mukjizat hissi dan yang kedua mukjizat maknawi. Mukjizat hissi bersifat material indrawati, tidak kekal. Contohnya perahu Nabi Nuh yang mampu bertahan
tidak terbakarnya Nabi Ibrahim, tongkat Nabi Musa berubah jadi ular, penyembuhan oleh Nabi Isa atas izin Allah. Yang kedua, mukjizat maknawi bersifat immaterial, logis, dan hanya bisa dicapai oleh kekuatan akal dan kecerdasan pikiran. Aspek-aspek mukjizat Al-Quran. Yang pertama, aspek bahasa dan sastra. Tidak ada satu fakta pun seseorang yang dapat menyaingi atau meniru Al-Quran. Kelembutan Al-Quran secara lafziah dan susunan suara dan juga keindahan bahasanya. Yang kedua, aspek isyarat ilmiah. Beberapa ayat memuat berita, kejadian, fakta ilmiah. Sebagian baru terjawab di era sekarang. Bentuk ilmu pengetahuan multidisiplin, matematika, biologi, dan fisika. Proses penciptaan manusia terdapat dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 36 sampai 39. Langit dan bumi tadinya bersatu terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Batas maya di antara dua lautan bertemu terdapat dalam Quran surat Furqan ayat 53. Materi selanjutnya yaitu mengenai Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yaitu Quran yang artinya bacaan. Innahu laqur'anun karim. Artinya sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Quran surat Al-Waqiah ayat 77. Selain Quran surat Al-Waqiah ayat 77, ada juga Quran surat Al-Baqarah, yaitu mengenai Al-Quran diperintahkan untuk ditulis. Dan juga Quran surat Fussilat ayat 41 tentang Al-Quran adalah kitab yang mulia. Nama-nama Al-Quran. Ada Al-Huda, yang artinya Al-Quran merupakan sebuah petunjuk dan pedoman kelangsungan hidup. Ada Ar-Rahmah, yang artinya Al-Quran mengandung arti bahwa Al-Quran akan memberi hikmah, kebaikan. Yang ketiga ada An-Nur atau cahaya. Maksudnya yaitu Al-Quran akan menuntun umat manusia menuju jalan kebenaran dan dijauhkan dari kegelapan serta kesempitan duniawi. Quran surat Al-Maidah ayat 15 dan Quran surat Al-Maidah ayat 16. Selanjutnya ada Ar-Ruh atau menghidupkan ruh ke dalam manusia, terdapat dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 52. Dan yang terakhir yaitu Asy-Syifa atau penyembuh. Al-Quran diturunkan sebagai penyembuh dan obat untuk manusia, seperti penyembuh dari sifat sombong, rasa takabur, bahkan syirik. Terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 57. Dan materi yang terakhir yaitu mengenai fungsi Al-Quran. Fungsi-fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai kitab berita dan kabar, terdapat dalam Quran surat An-Naba ayat 1-2, Quran surat Toha ayat 113, Quran surat Al-An'am ayat 48, dan Quran surat Al-Maidah ayat 49. Yang kedua, sebagai kitab jihad, terdapat dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Ketiga, sebagai kitab tarbiyah. Tarbiyah merupakan proses atau pengembangan ilmu untuk bentuk kelakuan dan kepribadian yang baik. Terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 79. Keempat, Al-Quran sebagai kitab ilmu pengetahuan, terdapat dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, Quran surat Yunus ayat 5, dan Quran surat An-Nahl ayat 66. Dan yang terakhir yaitu Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup. Allah menciptakan manusia dengan kemampuan yang terbatas, sehingga menciptakan Al-Quran sebagai buku pedoman agar manusia tidak salah dalam melangkah dan tidak salah arah.
terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 9. Mungkin cukup sekian pemaparan materi PAI 5 dari saya ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.